Untuk membahas masalah kudeta Partai Demokrat ini, saya siang ini tidak sendirian, tapi akan ditemani oleh seorang pengamat politik muda dari Foxpol Center, Pangi Sarwi Caniago. Selamat siang, Bung Pangi. Selamat siang, Bang Cedek. Bang Dodi. Saya biasa manggil Bung Pangi ini Bung Papang. Supaya lebih untuk selama diskusi ini mungkin kita buka masker dulu ya. Bung Pangi, ini kudeta Partai Demokrat ini kan Pak Muldoko, saya pikir memang Partai Demokrat ini tidak hanya partai retorika. Bang Dodi, ini partai yang pernah juga berkuasa sekitar lebih kurang 10 tahun. Jadi di praktek retorika mereka sudah selesai juga, kemudian dalam praktek berkuasa mereka pernah. Dan ini pengalaman pernah berkuasa itu tidak semua partai politik. PDIP pernah, kemudian Golkar pernah di era Orde Baru, kemudian PKB pernah merasakan sebentar. Nah, seperti partai-partai hari ini kan belum mencoba menjadi berkuasa. Nah, Demokrat itu punya sejarah, mereka pernah berkuasa. Nah, artinya kalau misalnya partai pemerintah hari ini ya redup misalnya, approval ratingnya rendah, turun kepuasan publik, kemudian distrustnya tinggi. Ini Demokrat hari ini kan hampir 7 tahun sudah berpuasa tidak masuk kepada kekuasaan. Nah, PDIP mencermati ini dan partai-partai yang ada di pemerintahan ini melihat potensi itu ada pada Demokrat. Karena dilihat dari logika elektoral itu dari elektabilitas AHY, kemudian elektabilitas partai itu sepertinya Demokrat punya peluang untuk mendapatkan itu dibanding PKS gitu. Karena PKS juga belum pernah berkuasa sebenarnya. Jadi kalau retorika sudah pernah, tapi praktek berkuasa belum. Jadi ada dugaan bahwa limpahan dari ketidakpuasan ini ya dianggap pemerintah tidak terlalu berhasil ini, maka ini akan diambil oleh Demokrat. Nah, sehingga Demokrat menjadi penting. Kenapa harus dibuat seperti ini? Kenapa harus diambil gitu? Saya katakan dalam biasanya orang menggunakan bahasa power grab ya, mengambil alih secara paksa gitu dengan kekuasaan. Itu menjadi penting ya. Selalu orang mengaitkan ini, jangan bawa-bawa nama presiden, jangan kaitkan dengan presiden, jangan libatkan istana dalam urusan seperti ini. Tetapi dari rangkaian yang kita lihat fenomena ini secara kasat mata, logika masyarakat awam itu sangat sulit untuk membantah itu. Ada 3 indikasi misalnya, sampai sekarang, sampai hari ini ya Muldoko tidak dipecat. Bahkan kalau bisa menunjukkan kelasnya lagi, presiden mesti kan dipecat tidak hormat. Karena apa? Karena Muldoko itu adalah pejabat negara, lingkaran istana, inner circle, dan dia adalah anak buahnya presiden. Bagaimana mungkin secara logika akal sehat kita, ini anak bawahan kita, itu merusak rumah tangga orang lain. Nah, ini kan tentu kita tidak boleh biarkan. Karena ini akan mengganggu citra pemerintah. Bahwa sekelas pejabat negara mengambil alih partai politik. Dan itu awalnya memang tidak bisa dibuktikan karena memang belum terjadi. Nah, setelah Muldoko menerima kekuasaan itu sebagai ketua umum, itu sudah terang benderang bahwa pertanyaannya, kenapa sampai sekarang presiden tidak ada kata-kata atau mendiamkan atau diam 1000 bahasa atau bahasa saya tidak bunyi gitu dari presidennya. Mestinya ada 2 sikap yang harus dilakukan presiden di sini untuk membereskan kecurigaan itu. Pertama adalah memberhentikan Muldoko secara tidak hormat atau bagaimana namanya. Kemudian ya presiden adalah sedikitlah kata-kata gitu bahwa beliau berjanji akan membangun partai, mengayomi partai politik dan tidak mau merusak partai politik. Itu sudah cukup sebenarnya. Nah, kesempatan yang baik ini, momentum yang baik ini presiden tidak gunakan. Itu makanya presiden tidak punya legasi di situ akhirnya, kehilangan momentum di situ.
sama halnya presiden tidak menghentikan Gibran dan Bobi pada kesempatan itu. Itu ada pada presiden. Kalau presiden mau kan bisa aja. Itu lain cerita. Jadi legasi-legasi baik yang dikenang di masa depan itu yang menurut saya akan membuat presiden seperti tidak kelihatan gitu. Itikat baik untuk menyelesaikan. Walaupun ini urusan istana, tidak ada kaitan dengan presiden. Tetapi kalau misalnya ada KSP, ada Muldoko, ya agak sulit gitu. Tapi kalau nggak ada KSP, nggak ada Muldoko, kemudian kita paksakan logika ini ada intervensi istana, ini ada urusannya dengan desain kekuasaan, ini kita yang terlalu mengambil kesimpulan yang terlalu melompat dan ini prematur gitu. Nah, ini indikasi ini yang kemudian logika masyarakat awam ini pembiaran gitu. Dan orang sering mengatakan ini disebut dengan ya pembajakan demokrasi lah, begal demokrasi lah, kemudian ini mengganggu sistem politik kita, sistem kepartaian kita. Tapi itulah yang terjadi hari ini. Langkah-langkah itu tidak dilakukan. Pertanyaannya adalah kenapa presiden mendiamkan? Itu juga menjadi pertanyaan. Saya mencermati kalau melihat panggung belakang, desain belakang tidak hanya terjebak pada desain depan, panggung depan. Ada skenario desain yang panjang sebenarnya diambil oleh pemerintah gitu, oleh presiden gitu. Saya memahami jangan-jangan dugaan saya, boleh salah, boleh dikoreksi, ya Muldoko hanya sebagai pion dan ini menjadi tumbal saja gitu dari agenda kekuasaan jangka panjang. Apakah itu ada kaitan dengan nanti, mungkinkah ini ada kaitan dengan masa jabatan 3 periode, karena dengan menguasai partai di parlemen semuanya akan mudah nanti mengusung koalisi karena presiden kan diusung oleh koalisi partai, gabungan koalisi partai, dan partai sudah diambil alih semua, di take over oleh presiden gitu. Atau memang sebenarnya kan sekarang itu udah cukup dominan, tanpa Demokrat juga udah cukup dominan kan kalau agendanya misalnya anggaplah presiden 3 periode. Tanpa Demokrat pun sebenarnya udah cukup kan? Sebenarnya kalau logika untuk berkuasa memang tidak terlalu penting lagi sebetulnya, karena kebutuhan partai itu sudah cukup. Nah, cuma kan logika kemudian ada yang mengganggu seperti Omnibus Law, kemudian ada HIP, kemudian Demokrat bersuara. Ini kan akan menjadi gelembung popularitas bagi Demokrat. Nah, PDIP sepertinya ini mencurigai bahwa Demokrat ini berbahaya gitu. Saya melihat seperti itu. Jadi Demokrat bisa berbahaya kalau kemudian dibiarkan. Jadi peluang Demokrat menjadi partai yang bisa naik kelas ada, menjadi papan tengah kembali papan atas. Nah, ini yang kemudian dengan desain ini sekarang kan presiden ada logika masyarakat awam ya mengatakan ini kepalang basah gitu. Ada yang bilang gini, mundur kena, maju kena gitu. Tidak ada mungkin tanpa ada izin dari istana gitu. Jadi dari kekuasaan gitu. Nah, kepalang basah ini ada dua desain. Pertama, apakah mungkin nanti SK Menkumham ini dipaksakan untuk keluar ya, untuk Muldoko menjadi ketua umum kemudian lalu diberhentikan, atau memang tidak akan dikeluarkan sama sekali, pemerintah memberhentikan ini selesai karena dianggap kalaupun Muldoko nanti menggugat ke pengadilan gitu. Tetapi memang kalau misalnya SK Menkumham ini keluar, ini mengkonfirmasi semua KLB selama ini gitu. Munas Bali yang setahu saya waktu itu Abu Rizal Bakri membawa partai menjadi oposisi. Kemudian ada Munas Ancol, Agung Laksono yang didukung oleh power money-nya itu dari JK, karena JK punya kepentingan untuk menguasai Golkar di parlemen. Akhirnya yang disahkan oleh Kemenkumham pada waktu itu setelah itu digugat ke pengadilan kan adalah SK Menkumhamnya yang Munaslup Ancol. Selalu pertanyaan saya, kenapa SK Menkumham itu selalu yang dikeluarkan oleh yang KLB, yang Munaslup gitu. Kemudian yang Rohmar Muzi dengan, nanti bisa dikoreksi juga dengan Surya Dharma Ali sebelum tersangka. Ma'mun Zubair waktu itu, Kiai Haji Ma'mun Zubair sepertinya mendukung bahwa Surya Dharma Ali, tapi lagi-lagi SK Menkumhamnya mengeluarkan yang kubunya Romi. Karena kalau kita lihat juga kemarin baru-baru adalah Partai Berkarya juga sama. Ujungnya
lagunya sama, tetap yang atau yang disahkan adalah MUU DPR oleh SK Menkumham. Walaupun kemudian partai itu akhirnya sudah berkonflik, akhirnya rebut dari sekretariat, saling pecat, kemudian ribut di pengadilan, itu panjang dan melelahkan. Yang jelas partai rusak atau tidak, ya pasti rusak. Karena akan dualisme, kemudian konflik, melelahkan. Apalagi misalnya berkarya hari ini untuk di pengadilan saja, dari SK Menkumham, kemudian ke pengadilan, kemudian naik ke MA, itu kan melelahkan, bisa bertahun-tahun. Nah, itu sebetulnya niat untuk menghancurkan partai sebetulnya. Nah, ini yang dikhawatirkan gitu. Jadi akan berkepanjangan sehingga kita sulit bicara tentang bagaimana mungkin partai sedang berkonflik akan bisa fokus untuk strategi kemenangan. Nah, dibuatlah buat Demokrat seperti itu juga desainnya gitu. Jadi buat disibukkan dengan pengadilan nanti, ribut di internal, sehingga soliditas mesin partai agak terganggu iramanya gitu. Karena memang sangat sulit kalau partai sudah dibelah gitu, konflik. Itu yang terjadi dari pengalaman-pengalaman yang sudah. Nah, untuk mengatasi masalah ini, bagaimana solusinya semestinya dilakukan? Menurut saya memang, kalau saya dari awal sudah sering mengatakan ini, pangkal masalahnya kalau di level hulunya adalah, ini kenapa di negara Indonesia ini selalu SK Menkumham untuk mengesahkan partai politik gitu. Kalau kita lihat di negara-negara lain, di komparasi di negara lain, maka saya bilang, tunjukkan sama saya negara mana yang itu SK Menkumham yang mengeluarkan keabsahan partai. Nah, domain ini yang kemudian logika kekuasaan bahwa Menteri Menkumham adalah pembantu presiden. Sumber kekuasaannya adalah presiden. Nah, di situ terjadi abuse of power-nya itu sangat rawan sekali kepentingan kekuasaan. Sehingga ketika dipegang SK Menkumham itu, makanya dugaan saya Muldoko seberani itu, senekat itu, dengan KLB tidak ikut ADRT, dengan DPD yang tidak terpenuhi, DPC yang tidak ada. Tapi kalau kemudian ada garansi SK Menkumham itu sudah ada sinyal waktu itu, desainnya udah ada kong-kolikong di situ, itu mungkin membuat Muldoko juga nekat gitu. Karena ada garansi di situ. Berdasarkan yang lama-lama, yang sudah-sudah, setiap KLB, Munaslup, selalu SK Menkumham itu keluar untuk yang ikut itu. Nah, untuk mengatasi masalah ini menurut saya, kalau pakar hukum tata negara kan mengembangkannya saja, tapi sebenarnya narasi ini sudah saya sampaikan. Jangan domain SK Menkumham ini mestinya diselesaikan ke pengadilan. Jadi pengesahan partai politik itu bukan sama SK Menkumham ini, jadi pengadilan lah yang menjadi domain semestinya. Kalau logika pakar hukum tata negara kan sering mengatakan itu, Bang Code, itu kan ke mahkamah partai kalau konflik, level 2 naik kemana? Yaitu ke pengadilan. Nah, kalau nggak selesai ke pengadilan, naik ke MA misalnya kan. Jadi tidak ke Menkumham gitu. Nah, kita setiap berkonflik, kalau begini modelnya, adalah saya nggak suka dengan ketua umum hari ini, resisten misalnya. Kemudian saya kumpulin aja orang yang pernah dipecat, yang sakit hati. Kemudian saya anggarkan, ya, siapkan hotel. Kemudian saya KLB-kan saja. Saya bayar masa bayaran yang terjadi hari seperti di Demokrat hari ini. Kemudian saya bawa ini ke Menkumham. Dan kemudian setelah kita ada main mata dengan Menkumham, kemudian saya disahkan. Kan semua nanti akan ikut saya. Kan mereka akan mengikuti yang sah secara hukum, kepengurusan yang mana gitu. Ini yang menurut saya merusak demokrasi. Karena kalau partai politik dirusak, maka demokrasi juga rusak. Itu. Artinya kalau prediksi Anda ini Menkumham nantinya akan mengesahkan kepengurusan Demokrat versi Muldoko ini? Karena saya dari awal sudah percaya bahwa itu akan keluar. Kalau misalnya dengan syarat terpenuhi yang tadi itu. Tapi ini saya melihat agak berbeda dengan kasus-kasus partai lain. Kalau partai lain itu kan memang DPC, DPD itu tidak solid. Memang ada riak konflik di internal itu yang sangat kuat. Nah, kalau kita cek ombak ya, kepengurusan DPD, DPC di seluruh Indonesia Demokrat ini, saya lihat memang tidak ada satupun yang sah ya, yang kemudian terjadi resisten atau distrust terhadap AHY. Kan ini rumit sebenarnya. Kalau Golkar dulu pernah ada beberapa pengurus yang memang terjadi trustnya turun gitu. Di P3 dan di PKB ini nggak ada sama sekali konflik. Makanya dikatakan bahwa ini murni konflik internal atau ini adalah ada murni dari aktor eksternal tadi kan, itu orang mengatakan. Nah, soliditas yang kuat hari ini
bagaimana kemampuan AHY, kepimpinan AHY untuk membangun soliditas, mengumpulkan basis-basis ini yang punya suara DPC, DPD, kemudian mereka briefing, kemudian mereka bersepakat melihatkan bagaimana loyalitas mereka. Ini agak, menurut saya, Kemenkumham, Menko Polkam hari ini sedang mendengar itu. Karena mereka juga, kekuasaan ini kan soal mengkalkulasi, menghitung ulang kuat-kuatan kan. Ini kan lihat opini publik, wacana publik, persepsi publik. Ini soal daya tahan saja. Kalau misalnya maunya pemerintah selama ini, menurut saya tidak ada yang tidak teramini, nggak ada yang tidak tercapai. Contoh, Omnibus Law, betapa kuat tekanan ya kan, dorongan perlawan dari masyarakat sampai anak STM, tapi tetap jalan juga gitu. Begitu juga pilkada ditunda misalnya, tetap maunya pemerintah presiden begitu, ya tetap jalan. Nah, apalagi kalau melihat testing the water check ombak Demokrat, ya kalau begini ya udah sahkan, nanti gimana cari pembenaran kan begitu. Makanya statementnya Mahfud itu kalau kita cermati, kita inzoom, kita sebenarnya bisa memahami itu. Dia pernah keceplosan ngomong, Menko Polkam itu, ya PKB juga begini dulu. Nah itu bahaya, itu kalimat itu sebenarnya beliau ingin mengatakan ya ini sah juga gitu, nggak ada masalah, bahwa PKB juga sama. Padahal banyak orang mengatakan, bukan saya, itu tidak apple to apple gitu, bahwa PKB itu murni internal, tidak ada aktor eksternal, aktor istananya, tidak ada aktor KSP seperti sekarang kan, yang di lingkaran istana. Dan itu antara kubunya Caimin dengan kubunya Gus Dur, kader sama kader gitu. Nah kemudian ini juga terjadi di SBY kayak begitu. Jadi dari narasi yang dibangun oleh Menko Polkam sepertinya juga ingin mengarahkan ke situ awalnya, tapi melihat tekanan publik yang sangat tinggi ya, kemudian soliditas kader itu sangat kuat, kemudian mereka mampu wacana dan persepsi publik ini mereka ambil alih. Ini tantangannya berat lagi. Ini kayak ibarat gelombang balik gitu. Ini bisa justru menggulung mereka kembali. Tapi kalau nekat ya, mereka nggak pikir ini sah atau tidak, mau ini bodong, mau KLB ini inkonstitusional, mau ini KLB abal-abal, nggak peduli kan gitu. Yang penting nanti kita SK Menkumham keluar, kemudian kita cari pembenarannya. Kalau nggak nanti kita lanjutkan ke pengadilan, kan bisa aja. Tapi partai hancur duluan, pasti itu udah hancur duluan. Jadi menurut saya kalau pemerintah mau memastikan bahwa cara untuk memastikan, mendeteksi bahwa pemerintah ini tidak terlibat, tidak ada campur tangan pemerintah di sini, bahwa pemerintah murni tidak terlibat dalam kasus ini, sebenarnya dua cara tadi, memberhentikan Muldoko, kemudian Jokowi mengatakan bahwa partai politik akan kita lindungi, janji kita akan ayomi, dan ini akan selesai gitu. Mestinya kan keluar kata-kata itu dari presiden gitu, supaya tidak masuk ke konflik yang berkepanjangan. Ini kalau misalnya konfliknya kemudian berlanjut sampai ke pengadilan, tadi kan Anda bilang bahwasanya ini akan membutuhkan waktu yang lama, energi yang banyak, biaya segala macam. Terhadap Partai Demokrat sendiri, efeknya mungkin sampai ke pemilu 2024. Yes. Kira-kira Anda melihatnya nanti seperti apa Demokrat di pemilu 2024 ini? Ya kalau ini KLB ini kemudian gol ini SK Menkumham, kemudian saling menggugat lagi ke pengadilan sampai ke MA, memakan waktu lebih kurang ya paling bisa 3 tahun ya. Jadi menurut saya pasti akan mengganggu sekali ya, mengganggu persiapan mereka untuk mendesain. Pertama, soliditas terganggu, mesin partai terganggu, dan tidak ada lagi garis komando. Ini kan dualisme, yang itu berarti murni dualisme itu. Kalau sekarang kan dualisme itu nggak ada sebenarnya. Makanya bagi orang-orang Demokrat, KLB itu nggak ada. Karena kalau ikutnya apa yang disampaikan narasi oleh Menko Polkam, kan jelas bahwa KLB itu tidak ada. Yang kedua adalah kita akan ikut aturan undang-undang partai politik. Yang ketiga, kita akan ikut ADRT tahun 2020 yang disahkan ke dokumen negara. Yang pernah ada di lampiran dokumen negara ya ADRT yang tahun 2020. Kalau itu sebenarnya sudah jelas, sebetulnya kan nggak ada lagi masalah bahwa memang nggak ada KLB, nggak memenuhi syarat gitu. Tapi ini kan soalnya bukan itu. Saya melihat ada desain panjang yang sedang disiapkan gitu, bahwa pertama Demokrat itu dibuat konflik panjang,
mesinnya terganggu, soliditas internal terganggu, AHY tidak punya kendaraan lagi, ya, karena konflik ini mengganggu sekali, dan nanti maunya presiden akan diamini semua oleh DPR, tidak ada lagi gejolak yes man aja, eksekutif happy lah, presiden yang berkuasa bertahta, merebut berkuasa, tidak ada mau presiden bisa ditolak nanti ke depan. Bahkan ini berbahayanya, ketika ini menyasar semua partai oposisi, hampir semua KLB yang terbelah itu, yang dualisme itu, hampir semua partai oposisi. Jarang sekali kita temukan itu adalah dualisme atau terjadi pada partai pemerintah. Jarang sekali. Hampir P3 itu karena oposisi waktu itu. Golkar juga ketika oposisi, dan Berkarya juga oposisi. PKB juga begitu kasusnya. Jadi kenapa selalu partai oposisi yang disasar gitu? Nah, bagaimana elektabilitas Demokrat ke depan? Ya pasti itu akan mengganggu. Kalau lebih ke elektoral sebetulnya, KLB ini juga motivasinya juga diragukan sampai sekarang bagi orang. Kan KLB itu mestinya adalah elektabilitas partai itu lagi tidak baik-baik amat gitu. Itu logika elektoral. Kemudian lihat ketua umumnya, ini bagus nggak? Potensi nggak ke depan? Ini kalau kemudian orang mengatakan ya Bapak Muldoko lebih hebat elektabilitas dia, itu silakan, itu oke, berarti bisa ini. Logika elektoral itu wajar saja, itu masuk akal gitu, common sense. Tapi kalau kemudian dikomparasi elektabilitasnya AHY lebih tinggi daripada Muldoko, ngapain milih Muldoko gitu? Kemudian juga partai lagi-lagi baik-baik saja, nggak ada masalah dengan elektabilitas. Bahkan partai yang ada di pemerintah hari ini justru banyak yang elektabilitasnya lagi kempes gitu, turun gitu. Nah, namun dari rangkaian yang panjang ini, saya melihat justru nanti Bang Dodi ya, ada hikmah bagi AHY. Pertama adalah beliau mampu mengatasi masalah ini. Ini ujian strong leadership beliau untuk manajemen isu, manajemen lapangan, manajemen bagaimana membangkitkan, menyatukan soliditas di internet, menguatkan ya barisan mereka. Ini kan ilmu yang sangat mahal bagi beliau gitu. Ini uji untuk naik kelas lah ya kan. Kalau ini ibarat pesawat ini masuk ke awan Columbus itu loh, yang awan yang berbahaya itu. Kalau beliau keluar dari situ kan orang akan menghargai bahwa ini pilot luar biasa. Karena nggak gampang ini kalau udah masuk awan Columbus itu kan jarang yang keluar dari situ. Nah ini sama persis seperti itu. Kalau beliau bisa keluar, bisa piawai mahir mengelola ini, dan beliau berhasil, bukan soal kalah dengan menang sama Muldoko, tapi beliau bisa kembali ini sama seperti teringat sama kasus PKI dulu yang G30S PKI, kemudian Soeharto minta tolong diselesaikan oleh kakeknya itu Sarwo Edi kan, tolong selesaikan gitu. Nah, jangan-jangan AHY juga sedang melakukan itu sekarang gitu. Jadi gelembung popularitas itu pasti dia miliki hari ini. Itu sebagian dari bonus saja. Ada orang mengatakan, oh ini jangan-jangan ada skenario desain flying victim yang dibuat oleh SBY dan Demokrat. Ada narasi-narasi seperti itu. Kemudian ini bagian dari agenda Demokrat. Tapi menurut saya pertaruhannya terlalu besar juga kita bicara itu, karena ini kalau ini gol ya Demokratnya selesai. Tapi kalau nggak gol ya ini terang gitu, karena elektabilitas AHY hari ini pasti akan naik gitu. Kemudian Demokrat juga naik karena akan sudah menjadi perbincangan publik. Hampir 1 bulan ini menjadi magnet perbincangan publik, selalu dibicarakan orang, selalu Demokrat jadi pergunjingan media massa. Maka secara tidak langsung ya Demokrat mendapatkan bonus elektoral. Itu biasa saja, itu bonus menurut saya, dengan risiko yang tidak main-main tadi. Maka kalau kemudian terlalu jauh juga kita mengatakan bahwa ini desain, bahwa ini memainkan peran flying victim, itu seolah desain underdog effect ya. Jadi orang terzolimi itu berempati sehingga yang mendulang elektoral atau limpahan elektoral itu adalah Demokrat gitu. Menurut saya terlalu jauh ke sana, karena energinya nggak main-main, ini berat sekali energinya gitu. Jadi kita hanya bisa melihat ujung dari cerita ini nanti. Kalau ini terus berulang, saya juga kadang-kadang kaget juga. Kenapa ini terus berulang, dan kenapa kita tidak hentikan candu berkuasa merusak partai seperti ini? Kenapa tidak seperti Golkar ketika tidak ada resisten terhadap kepengurusan, tidak suka?
ya lahirlah Hanura, lahirlah Partai Berkarya, lahirlah kemudian Gerindra. Itu kan lebih bagus sebenarnya. Kemudian PKS ada yang nggak suka Fahri Hamzah dan Anies Mata, lahirlah Gelora gitu. Kemudian ada beberapa partai yang kemudian membelahnya begitu. Kalau ini enggak. Makanya sampai sekarang kenapa membelahnya dengan mengambil alih gitu. Nah, ini saya mencium bau amis ya dari istana desain. Ada kepentingan jangka panjang di sini, ada agenda lain sebenarnya yang sedang dilakukan. Dan ini sangat terlalu jorok dan terlalu kasar karena coba tunjukkan sama saya, tidak ada pengamat atau aktivis atau praktisi atau pemerhati yang mengatakan Muldoko itu jangan dipecat, nggak ada gitu. Nah, karena berarti ini kan soal kita bicara kalau politik kelas tinggi adalah hak politik adalah bicara di atas moral, di atas etika, kepatutan, soal akhlak ya. Ini kan udah merusak dan menjadi beban mencoret nama presiden, mencoreng nama presiden sendiri. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa presiden seolah tidak mau tahu menau ini gitu. Dan mendiamkan ini. Saya nggak tahu sampai kapan presiden akan ngomong, sampai kapan presiden akan memberhentikan atau memastikan SK Menkumham dulu baru dipecat. Atau yang tadi itu Muldokonya bunyi kalau ini kalau ini operasi nggak berhasil. Maksudnya desain istana tadi itu nggak berhasil, bahwa ini memang ada keterlibatan istana. Kemudian kalau ini nggak dapat sekalian, nggak gol sekalian, ini gelombang balik kan, dan nanti kan Muldokonya bisa bunyi, itu bahaya juga. Nah, artinya ya golin sekalian aja kepalang basah. Ini yang berbahaya, memaksakan, sehingga nggak peduli lagi soal ini, tidak lagi bicara inkonstitusional, tidak lagi bicara tentang abal-abal, mau ini memenuhi ADRT atau tidak, enggak. Ini bicara kekuasaan. Di beberapa partai yang pernah berkonflik seperti Demokrat ini, misalnya waktu itu P3 atau Golkar, ada yang berujung pada rekonsiliasi atau islah. Kalau Anda melihat di konflik Demokrat saat ini, mungkin nggak akan terjadi rekonsiliasi antara dua kubu ini? Ya, kalau saya lihat statement dari AHY beberapa jam terakhir ini kan beliau mengatakan kita siap memaafkan ya, kalau memang Muldoko mengakui kekeliruannya. Itu kan sebenarnya sinyal gitu. Artinya kalau Anda mau testing the water, cek ombak, ya inilah kekuatan saya. Mau Anda teruskan atau tidak, kan begitu. Nah, Muldoko tentu sudah mengkalkulasi, menghitung ulang juga ini gimana kekuatan kita. Karena ini kalau ibarat perang kan pasti ngitung kekuatan. Lihat pasukan dulu kan. Nah, mau diteruskan atau tidak? Apalagi garansi tadi sudah diberikan, tapi di tengah jalan ternyata desainnya pengaruh dari kekuatan aktor eksternal nggak kuat juga meneruskan ini, berbahaya kalau diteruskan. Maka islah itu mungkin saja ya, islah dalam arti mungkin akan ada yang menengahkan, atau itu jauh lebih baik menyelamatkan Demokrat ya. Karena kalau enggak, ini justru merusak Demokrat. Bahkan kalau SK Menkumham ini keluar, ini melawan hukum, melawan demokrasi kita, dan orang-orang menganggap tegakkanlah keadilan walaupun besok langit runtuh. Jadi orang sudah mulai pesimis dengan agenda penegakan hukum gitu, karena ini partai lain boleh tertawa, tapi ini juga menunggu waktu juga. Ini juga akan bisa menyasar partai manapun yang kemudian ada orang-orang yang sebenarnya memanfaatkan itu. Artinya ya, kalau kita ingin membangun demokrasi, membangun partai politik, ini nggak nyambung sebenarnya. Jadi jangan ketawa dulu partai lain. Ini KLB seperti ini, kalau ini pola ini selalu berhasil, ini kan jadi candu ini, trayek ini, bahwa ini harus kita ulangi lagi gitu. Nah, mestinya kan dihentikan ini. Nggak gampang juga untuk KLB. Maka tadi dengan logika tadi itu, tiap hari bisa KLB nanti ke depan pantai kan. Kalau resisten nggak setuju dengan ketumnya, ya udah kita bersepakat lah. Berkumpul orang-orang yang tidak senang tadi kan, kemudian mengadakan KLB, ya bayar hotel cuma berapa, DPC ternyata bisa dibayar 100 juta, udah bisa punya partai. Dibanding mendirikan partai, belum tentu lolos di ambang batas parlemen. Perjuangannya juga berat, kosnya juga besar. Lebih baik ngambil alih partai, take over, atau istilahnya tuh power grab itu kan, ngambil partai itu bisa saja. Ini bicara kembali ke
ke dampak ke pemilu 2024, kemungkinan tadi kan bahwasanya konflik ini akan berkepanjangan, mungkin makan waktu 2-3 tahun, 4 tahun. Ketika misalnya 2024 konflik ini belum selesai, ini kira-kira KPU bakal memilih partai yang mana yang diakui ini nanti sebagai peserta? Kubu mana ini? Ini kan bisa terancam tidak bisa ikuti pemilu kan, kalau ini nggak selesai gitu. Tapi saya pikir akan selesai, nanti diputuskan lah. Jadi nggak mungkin. Sampai sekarang sejauh ini saya lihat KPU kan masih mengakui kepengurusan AHY dari SK Menkumham yang terakhir yang tahun 2020 yang terdaftar di dokumen negara, lampiran negara gitu. Nah, kalau proses hukum ini panjang nanti berlarut ya bisa terancam nggak ikut bisa pemilu karena dualisme nggak selesai kan. Nah, ini. Makanya sampai sekarang kalau saya lihat dualisme itu belum ya. KLB pun sebenarnya belum terpenuhi kan persyaratannya itu. Maka saya bilang tadi mengubah ADRT, tidak ikut ADRT, kemudian yang masuk menjadi ketua umum adalah bukan kader yang berkeringat, bukan itu kan sangat melecehkan partai politik. Kalau kita bicara tentang meritokrasi ya, bagaimana membangun kaderisasi di partai politik, kan sebetulnya memang kader itu menjadi penting. Apa kontribusinya, apa yang sudah dilakukan. Nah, kalau kemudian dengan sangat gampang mengubah ADRT, kemudian dengan sangat gampang orang luar bisa jadi ketua umum, mau dibawa kemana demokrasi? Ini saya maksud demokrasi di persimpangan jalan. Demokrasi di persimpangan jalan ini berarti merusak agenda demokrasi dan merusak, mencederai, dan ini pembajakan terhadap demokrasi. Jadi saya harus akui di pemerintahan Presiden Jokowi paling banyak dualisme kepengurusan partai. Kalau sebelumnya memang ada agenda untuk mengambil alih partai supaya menguasai parlemen. Tapi yang ini kenapa masih penting lagi gitu loh? Dengan hitung-hitungan porsi tadi itu sebenarnya nggak terlalu penting untuk diambil. Jadi mengambil demokrasi, mengambil partai, kemudian kebebasan berbicara berpendapat juga diambil, kemudian nanti ada calon tunggal, kemudian nanti diperpanjang masa periode masa jabatan 3 tahun lewat amandemen. Itu kan sebenarnya adalah kuncinya pada partai semuanya. Artinya kuasai partai itu semua bisa dirubah. Makanya hari ini untuk menjadi calon presiden aja adalah butuh gabungan partai. Nah, kalau kemudian gabungan sudah dikuasai, partai sudah dikuasai, maka yang namanya oligar ya, pemodal semua itu kan bisa dikendalikan semua sesuai dengan selera tadi. Maka memang contoh saja ya, untuk menjadi presiden aja sekarang kita tidak lagi semangat lama. Semangat lama itu kan dalam undang-undang lama kita itu kan menjadi presiden itu adalah asli Indonesia, bukan warga negara. Kalau warga negara berarti siapapun kalau pindah warga negara bisa dong jadi presiden. Nanti kalau misalnya saya pindah warga negara di Amerika, saya bisa jadi presiden di Amerika. Makanya kan di Amerika kalau nggak lahir di sana nggak bisa juga kan. Makanya orang Amerika kalau dia pulang kerja di sini hanya khusus untuk melahirkan saja pulang ke Amerika. Hanya untuk mendapatkan itu supaya nanti kalau ada jodoh, ada rezeki dia jadi calon presiden bisa terpenuhi syarat itu. Nah, sekarang kalau kita kembali itu yang disebut dengan ada undang-undang yang dianggap undang-undang selundupan ya, pasal-pasal selundupan itu partai juga, koalisi partai sebenarnya. Makanya menguasai partai bagi oligar, bagi kekuatan-kekuatan pemodal itu sangat penting sebenarnya. Nah, apakah ini juga bagian di desain itu menguasai partai dengan mengunci ketua umumnya, dengan menyandra partai politik, kemudian oligar pemilik modal mengambil alih partai, kemudian menyelundupkan pasal-pasal. Makanya kalau kita bicara pribumi jadi khawatir kan nggak bisa. Dianggap kita tidak nasionalis gitu. Padahal itu kan hak warga negara, bukan hak asli Indonesia gitu loh. Nah, sekarang kan warga negara jadi presiden boleh. Bung Panggi, ini kita berandai-andai ya. Andai misalnya kemudian Menkumham mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Muldoko ini, terus persoalannya bergulir sampai ke pengadilan, sampai ke MA. Andai nanti juga MA juga mengesahkan kubu Demokrat versi Muldoko ini, kira-kira apa yang akan dilakukan AHY lagi sebaiknya? Ya, sebenarnya bukan tidak mungkin lahir yang namanya PDIP Perjuangan dan Demokrat Perjuangan gitu ya. Karena
sangat kalau saya sudah sangat sulit ya kalau itu terjadi, karena pertama sudah menghabiskan waktu, menghabiskan energi, dan sudah rusak, partai sudah rusak karena mesin nggak jalan, tidak ada lagi komando gitu, dan belum nanti rebut-rebut berkelahi, rebut sekretariat, belum pecat memecat, belum kemudian saling curiga-curigai kan. Kemudian ribut di pengadilan, ribut di MA, ribut di SK Menkumhamnya. Ya mungkin saja orang mengatakan ya mungkin SBY AHY akan buat partai dia Demokrat Perjuangan misalnya kan, tapi itu yang saya lihat. Saya lihat pemerintah ini sedang mengkalkulasi atau kekuatan eksternal dalam hal ini, menurut saya bukan pemerintah ya, sedang mengkalkulasi, menghitung tadi seberapa besar daya tahan perlawanan ini gitu. Kalau mereka melemah ya mereka percaya diri juga. Kan nggak susah SK Menkumham keluar, kemudian kalau Anda nggak puas nanti dipancing lagi tuh. Anda kan ada pengadilan untuk nanti dipancing lagi tuh, kan waktunya panjang sekali. Partai sudah hancur, udah rusak gitu. Jadi ini musibah demokrasi. Tinggal tunggu tanggal main, partai lain juga akan jadi target gitu. Kalau menurut saya mestinya dihentikan. Kalau masa depan Demokrat sendiri di tangan Muldoko seperti apa sih? Ya, begini, kalau orang politik pasti paham ya tentang logika elektoral ya. Personal branding itu, personal itu menjadi kunci ya. Orang memilih itu karena ada karismatiknya, ada moral, ada etika, ada nilai-nilai, racikan elektoral ya, popularitas, elektabilitas, stabilitas, dan memang Muldoko itu bukannya bisa menaikkan elektabilitas, justru menjadi beban. Jadi bagi saya, kalau beberapa lembaga survei itu kan terukur melihatnya. Kita mencermati beberapa lembaga survei juga Muldoko nggak keluar gitu, nggak sebagus AHY gitu. Nah, justru beliau jadi ketua umum jadi beban itu. Sejalan dengan menghancurkan elektabilitas dia dan elektabilitas partai gitu. Jadi itu udah beririsan itu. Jadi bagaimana kemudian orang yang mengambil alih partai orang ya, dia tidak berkeringat, tidak berjuang di situ, dia sedang menjadi pejabat negara. Tapi AHY kan juga nggak berkeringat menjadi ketua umumnya. Ya, banyak orang mengatakan begini, kalau nggak ada AHY, kalau nggak ada SBY, ngapain di Demokrat, kan begitu. Dan begitu juga di PDIP kan mengatakan, ngapain harus pasang-pasang benderanya Soekarno, foto-foto Soekarno, kan begitu. Dan kenapa harus ada Prabowo? Kalau nggak ada Prabowo, ngapain juga di Gerindra, kan begitu logika mereka. Hampir partai-partai besar kan begitu sekarang. Kita nggak tahu kenapa begitu partai kita hari ini di Indonesia gitu. Jadi kalau yang logikanya Marzuki Ali kan adalah mestinya partai yang modern itu adalah tidak bertumpu kepada figur, tapi kepada mesin yang tumbuh secara merata. Tapi itu kan nggak baik-baik amat bagi partai politik Indonesia. Bagaimana mungkin orang memilih nggak ada figurnya, nggak ada sosoknya, sehingga orang mengatakan saya nggak bertahan di sini kalau nggak ada AHY, nggak ada SBY, untuk apa gitu kan? Karena itu menjadi magnet elektoral, karena partai ID kita rendah, cuma 11%. Bahwa orang memilih bukan karena basis soal ideologi, orang memilih bukan karena tapi orang memilih ya karena ada figur di situ, ada ketokohan gitu, ada yang lain gitu. Jadi kalau AHY tidak ya itu yang menjadi banyak juga orang mengatakan ini menjadi tantangan sebenarnya. Kenapa SBY menyerahkan sangat cepat seperti itu, karena Megawati pun kan tidak secepat itu kan. Tetapi itu lain cerita lah, itu bagian dari yang sudah terjadi ya. Tapi artinya sekarang kemampuan AHY itu sudah kelihatan, saya lihat gitu, untuk mengkonsolidasi ini semua gitu, membuktikan bahwa beliau itu layak dan pantas menjadi ketua umum partai gitu. Walaupun orang sering kali mengatakan masyarakat awam, bukan saya ya, publik atau netizen lah ya, bahwa wibawa karisma itu nggak bisa diturunkan gitu. Tapi kita bisa lihat saja apakah ini bisa atau tidak gitu. Nah, ini kan bagaimana empati dari kader-kader hari ini, dari DPC, DPD, kemudian solidnya itu kan kelihatan gitu. Beliau apakah pantas atau tidak gitu. Oke, Tribuners, sekian bincang-bincang Tribun Corner kita hari ini. Kita jumpa lagi di topik-topik selanjutnya di hari-hari mendatang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.